Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biokimia. Topik kali ini yang akan kita diskusikan adalah tentang peran sel dalam bioenergetika, oksidasi biologi, rantai respirasi, metabolisme energi, dan gangguan akibat ketidakseimbangannya di dalam tubuh. Tujuannya, mahasiswa dapat memahami peran sel dalam bioenergetika, oksidasi biologi, rantai respirasi, memahami metabolisme energi, dan gangguan akibat ketidakseimbangan. Pertama, kita harus berkenalan dengan definisi dari biokimia sendiri. Biokimia berasal dari bahasa Yunani yang artinya bio dan kemo. Bio artinya hidup, kemo artinya kimia. Artinya, di sini kita akan mempelajari semua proses reaksi biokimia yang berlangsung dalam makhluk hidup. Makhluk hidup di sini tidak akan kita pelajari semuanya tentunya. Karena kita berfokus pada biokimia gizi, maka kita akan fokus pada metabolisme atau semua reaksi yang berkaitan dengan reaksi kimiawi yang bersumber dari energi makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga kita hanya mempelajarinya itu reaksinya itu adalah yang berada di dalam manusia. Pengembangannya sendiri mulai dari penemuan sel yang dulunya masih hanya terbatas pada mikroskop sederhana, sekarang sudah ada mikroskop elektron yang dapat memberikan gambaran 3 dimensi, 4 dimensi, proses-proses yang kecil yang tadinya tidak bisa terlihat. Kita dapat sekarang mendeteksinya dengan mulai dari indikator reagen, perubahan warna, dan sebagainya. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa pengembangan ilmu gizi saat ini yang berkaitan dengan biokimia gizi itu sudah masuk ke dalam eh, pembahasan nutrigenomik, di mana ada interest untuk mempelajari bagaimana pengaruh gizi terhadap gen ataupun sebaliknya. Bagaimana ekspresi-ekspresi gen dapat dipengaruhi oleh komponen senyawa kimia yang masuk dari oral atau dari apa yang kita konsumsi. Berikut ini adalah sel mamalia atau sel manusia dan juga sel hewan lainnya animalia. Kita memiliki struktur sel yang hampir sama. Walaupun materi genetik di dalamnya di sini itu berbeda, tetapi dari segi susunannya, jenis-jenis organel yang ada di dalamnya itu masih sama. Kenapa disebut organel? Karena organ itu adalah satu komponen utuh. Tetapi organel itu adalah bagian dari sel. Mungkin kita berpikir bahwa sel adalah bagian terkecil tubuh manusia, tetapi sel sendiri itu terdiri dari berbagai macam bagian yang kita sebut sebagai organel sel. Kita juga perlu mengenal tentang organisasi dasar kehidupan, di mana di sini seluruh makhluk hidup di muka bumi itu dibagi menjadi dua. Ada makhluk hidup yang sifatnya fototrof, ada yang sifatnya kemotrof. Dari namanya sendiri, foto artinya cahaya, kemo artinya kimia. Di mana fototrof di sini artinya adalah semua jenis makhluk hidup yang dapat tumbuh atau hidup dengan menggunakan sinar matahari dan ketersediaan air tentunya. Dan kemotrof, sedangkan kemotrof ini itu membutuhkan uh, senyawa kimia sebagai sumber energinya. Sehingga dia harus mengkonsumsi makhluk hidup lainnya atau memangsa makhluk hidup lainnya. Kita manusia termasuk ke dalam kemotrof golongannya di sini. Walaupun dalam kemotrof sendiri terdapat makhluk hidup lain seperti bakteri misalnya atau hmm, hewan, kita hanya akan fokus pada manusia. Untuk fototrof di sini itu ada jenis bakteri juga yang memiliki yang mampu berfotosintesis, ada juga tumbuhan tentunya dan juga beberapa jenis eh, bakteri gram positif yang dapat berfotosintesis. Artinya dia dapat hidup hanya dengan adanya cahaya. Kalau manusia, kita berada di luar sana, kita tidak bisa tiba-tiba langsung tumbuh atau tidak bisa langsung bermetabolisme dengan hanya kehadiran cahaya. Kita butuh makanan, kita butuh energi, kita butuh mengkonsumsi air putih, sehingga kita mengkonsumsi makanan kita itu terdiri dari makhluk hidup lain. Di sini kita perlu mengenal perbedaan antara sel yang sifatnya eukariot dan prokariot. Ini adalah jenis sel eukariot. Eukariot artinya selnya itu
strukturnya itu lebih tinggi tingkatannya daripada prokariot. Di mana eukariot di sini materi genetiknya itu terbungkus nukleus. Jadi artinya ada inti selnya. Selnya tidak hanya sel saja, lalu organelnya bebas saja di dalamnya, tetapi terdapat inti sel yang membungkus materi genetik. Berbeda dengan prokariot, di mana prokariot di sini itu tidak memiliki inti sel, sehingga dia disebut sebagai komponen atau jenis makhluk hidup yang dia organisasinya itu di bawah eukariot, di mana dia tidak mampu melakukan beberapa hal yang bisa dilakukan eukariot. Tetapi prokariot sendiri, terutama jenis bakteri, itu bisa mempengaruhi kehidupan dari eukariot. Hmm. Ini adalah sel hewan, atau bisa juga kita gunakan perumpamaannya untuk sel manusia, di mana di sini eh, dilihat strukturnya ada sangat banyak organelnya ya. Mungkin nanti kita lihat satu persatu, tapi yang ingin saya highlight di sini adalah eh, kita memiliki inti sel. Di samping inti sel ini ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri ada yang sifatnya kasar dan halus. Yang kasar di sini itu ditempeli oleh komponen-komponen seluler untuk nanti ada fungsinya ya. Lalu di sini ada retikulum endoplasma yang halus dan badan juga badan Golgi yang tugasnya adalah sebagai penghantar atau dia delivery tugasnya badan Golgi. Di sini juga ada pabrik energi di sel tubuh kita namanya adalah mitokondria yang akan menjadi pusat perhatian kita pada hari ini. Kalau tadi itu adalah sel hewan, sekarang kita melihat sel tumbuhan. Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali eh, di sini warnanya memang berbeda ya, tapi organelnya hampir sama semuanya, kecuali bahwa sel hewan itu memiliki komponen yang berwarna hijau, namanya adalah plastida. Plastida di sini yang pigmennya berwarna hijau, itu dikenal sebagai kloroplas, karena pigmennya yang warna hijau namanya klorofil. Kalau eh, pigmennya berwarna lain, misalnya karotenoid, maka dia akan berwarna kuning misalnya, merah, coklat, karena kita daun tidak semuanya berwarna hijau. Ada warna-warna lain yang muncul. Nah, itu ditentukan oleh plastida dari sel-sel tersebut. Nah, selain itu juga ada di sini dinding sel, di mana dinding sel ini tidak dimiliki oleh hewan, tetapi dimiliki oleh tumbuhan. Nah, apa sebenarnya dinding sel? Dinding sel itu terdiri dari hemiselulose atau dan juga pektin. Sehingga kita mungkin mengenalnya sebagai serat ketika kita konsumsi. Karena dia tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Hanya beberapa jenis hewan yang dapat mengkonsumsi atau mencerna yang namanya dinding. Kalau kita melihat dari inti sel, kalau kita bagi lagi melihat struktur yang lebih kecil, terdapat kromosom. Di mana kromosom ini kalau kita zoom in lagi atau kita lihat lagi ukuran yang lebih kecilnya, itu menjadi DNA. Dan kalau DNA kita buka, itu akan menjadi nukleotida. Jadi struktur sel makhluk hidup itu cukup kompleks. Di sini juga kita melihat membran sel, di mana membran sel ini dia kalau kita buka ternyata kandungannya di dalamnya di sini di bagian berwarna biru ini adalah protein. Di dalamnya ada lemak. Karena lemak itu hidrofobik, maka dia di bagian dalam. Sedangkan bagian yang di luarnya yang berwarna biru itu akan langsung berhadapan dengan air. Air yang ada di dalam sel ataupun yang di luar sel. Sehingga dia adalah komponen yang suka air, yaitu komponen protein. Ketika kita lihat lebih teliti, maka yang berwarna biru kita dapatkan protein. Kalau protein kita potong-potong lagi, itu akan menjadi amino acid. Sedangkan kalau sel wall atau dinding sel ini tugasnya memproteksi strukturnya tumbuhan, sehingga tumbuhan itu tidak bisa bergerak dengan fleksibel seperti hewan atau manusia. Nah, jenis tumbuhan ini biasanya sel wall-nya atau dinding selnya terdiri dari selulosa. Karbohidrat juga, hanya saja kita kenalnya sebagai karbohidrat kompleks atau karbohidrat yang tidak bisa kita cerna, tetapi sangat baik untuk pencernaan. Jadi ini perlu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup setiap hari. Kalau selulosa kita potong lagi, maka akan ketemu dengan sugar atau glukosa sebenarnya. Tetapi karena strukturnya itu lebih kompleks, itu yang menyebabkan dia
tidak menyebabkan kenaikan gula darah yang signifikan ketika dikonsumsi. Kita akan melihat satu persatu jenis-jenis organel sel dan juga fungsinya yang berada di dalam sel tubuh kita. Yang pertama itu ada membran sel. Ini adalah strukturnya, di mana membran sel kita itu sebenarnya terdirinya juga ya dari lemak dan protein lagi gitu ya. Ada juga di sini fosfolipid, artinya ada fosfat di dalam membran sel. Biasanya dia bertugas sebagai pintu masuk atau sebagai sensor untuk membuka atau menutup pintu masuknya entah itu ion, obat, atau makanan yang akan masuk ke dalam sel. Membran plasma sendiri fungsinya seperti di sini memisahkan sel dari lingkungan sekitar dan juga melindungi sel dan sebagai uh, namanya semi permeable atau sarana perpindahan keluar masuk ini dia sifatnya semi permeable. Lalu yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Inti sel ini merupakan pusat komandonya sel, artinya dia yang memberikan kode kepada sel untuk bisa bekerja atau berfungsi sesuai dengan tugasnya gitu. Jadi dia menyimpan materi genetik, dia melakukan kontrol aktivitas metabolisme di dalam sel, dan juga menyimpan RNA. Jadi ada material genetik dan ini menjadi komponen yang sangat penting dan menentukan bagaimana sel itu apakah masih bisa bertahan hidup ataupun tidak. Selain nukleus, yang tidak kalah penting untuk menentukan kehidupan dan kematian sel, itu adalah mitokondria. Karena fungsi utamanya dia adalah sebagai pusat produksi energi, atau kita sebutnya mungkin pabrik energi dari sel. Jadi di dalam mitokondria ini, glukosa itu bisa diubah, artinya glukosa itu ketika masuk ke dalam sel tentunya melalui proses di sitoplasma. Kemudian dia akan masuk ke dalam mitokondria. Di mitokondria terjadi transport elektron, sehingga menghasilkan energi yang jumlahnya cukup untuk sel itu bisa bertahan hidup. Nah, mitokondria juga memiliki DNA tersendiri yang spesifik gitu ya. Jadi dia seperti sel kecil di dalam sel gitu ya, tapi bukan. Karena dia merupakan organel, dia tidak memiliki inti sel, dia hanya menyimpan beberapa materi, sedikit materi genetik di dalam matriksnya. Lalu di sini eh, mitokondria sendiri itu bisa mengatur kematian sel. Kenapa bagian mitokondria fungsinya ini dibaut? Karena kita akan fokus pada bioenergi. Sehingga fokus kita adalah pada pabrik energi, yaitu mitokondria. Lalu kita juga punya ribosom. Organel ini ukurannya cukup kecil dan dia itu cukup tersebar di dalam sel. Dan dia biasanya berdekatan dengan retikulum endoplasma. Dan komponen ini atau organel ini tugasnya adalah dalam produksi protein, di mana dia mendapatkan kode dari RNA. Nanti ketika RNA atau mRNA, messenger RNA, atau kita sebutnya tukang pos RNA, itu masuk ke dalam ribosom, maka ribosom akan mentranslasi semua kode yang dibawa oleh mRNA dan mensintesis proteinnya dan dengan mengumpulkan asam amino dari komponen yang sudah didapatkan dari proses sel itu mengkonsumsi bahan bahan bakarnya atau bahan makanannya sel. Nah, ini contohnya. Jadi mRNA masuk ke dalam ribosom, ribosom melakukan di sini ada yang namanya tRNA, artinya translation RNA, dan nanti akan ditarik asam aminonya untuk dibentuk menjadi sebuah rantai dan nanti menghasilkan protein. Berikutnya, itu adalah retikulum endoplasma atau RE. RE sendiri ada dua macam, ada RE yang kasar, ada RE yang halus. Di mana RE yang kasar ini tugasnya adalah dia menampung ribosomes, sehingga dia berfungsi dalam proses sintesis protein. Sedangkan yang halus, dia bertugas atau berfungsi dalam proses produksi lipid atau lemak. Lalu kita punya aparatus Golgi atau petugas delivery seluler. Ya, tugasnya adalah membuat kantung-kantung yang berisi nanti dengan protein yang akan ditransfer dari luar dari dalam sel atau untuk menuju keluar. Nah, jadi dia bisa melepaskan kantung-kantungnya untuk dia nanti begitu protein sudah selesai disintesis akan
masuk ke dalam aparatus Golgi atau badan Golgi, dia akan mengantar komponen itu keluar dari sel. Lalu ada lisosom. Lisosom ini adalah pusat daur ulangnya sel. Jadi organel sel ini yang namanya lisosom ini dia ada enzimnya dan dia bisa memecah berbagai komponen yang masuk ke dalam sel atau komponen yang dirasa oh sepertinya ini komponennya sudah rusak dan perlu dibuat ulang. Nah, itu tugasnya lisosom. Eh, dia hampir mirip dengan peroksisom, ukurannya pun kecil juga gitu ya, salah satu organel yang paling kecil di dalam sel. Dia juga kalau peroksisum dia fokusnya adalah sisa metabolisme lemak. Dan juga ada hal penting yang dilakukan oleh peroksisum yaitu melindungi tubuh kita atau sel tubuh kita itu dari yang namanya reactive oxygen species atau ROS. ROS di sini. Dia sifatnya itu destruktif karena dia merupakan radikal bebas. Di sini ada sel tumbuhan yang mungkin perlu kita kenali, walaupun sebenarnya fokus kita mungkin tidak sampai sana, tapi kita juga mengkonsumsi sayur dan buah, jadi kita perlu tahu juga tentang hal ini. Nah, organel yang paling penting dari tumbuhan itu, sama, karena hampir semuanya sama, kecuali yang dua ini, gitu ya. Jadi, organel sel tumbuhan itu dia memiliki kloroplas. Kloroplas ini merupakan plastida. Dia berisinya klorofil yang memberikan warna hijau. Jadi, yang memberikan warna hijau pada tumbuhan itu adalah klorofilnya. Dia merupakan pigmen. Tapi yang warnanya berbeda biasanya kita kenalnya bukan sebagai kloroplas tapi kromoplas. Karena dia bisa pigmennya itu bisa berwarna kuning, merah, oranye ataupun coklat. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dinding sel ini strukturnya itu dari gula juga sebenarnya, dari glukosa juga. Hanya saja karena strukturnya sedikit lebih rumit, ikatannya sedikit lebih rumit daripada ikatan pada karbohidrat yang sederhana, maka dia sendiri memiliki struktur yang luar biasa dan fungsinya juga jauh berbeda dengan karbohidrat sederhana. Kalau karbohidrat sederhana tujuan kita konsumsi itu adalah untuk mendapatkan energi secara langsung. Kalau cell wall atau di sini ya hemiselulosa, selulosa itu kita mungkin energinya kecil yang kita dapatkan, tetapi pada dasarnya fungsinya dia itu bertugas dalam eh, proses pencernaan, mengucapkan pencernaan, mengikat kolesterol, dan melakukan eliminasi melalui proses pembuangan feses. Jadi di sini bisa terlihat ya, semua prosesnya terjadi di mana di sini mitokondria digambarkan di sini ada proses yang seperti ini ya kelihatannya karena dia memang proses pabrik energi mitokondria tersebut. Sedangkan di sini RE kasar terdapat banyak sekali ribosom sedang mensintesis protein ya. Jadi sel inti sel itu menyalurkan informasi mRNA masuk ketemu langsung dengan ribosom. Ribosom lalu mensintesis protein. Begitu sintesis protein selesai, dia langsung menghubungi aparatus Golgi. Udah saatnya kita rilis protein ini. Atau dia sudah saatnya kita mengeluarkan eh, komponen apapun yang dari dalam sel keluar sel. Maka komponen sel secara seluler itu akan menggunakan bagian dari aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, tadi kita sudah sebutkan tentang metabolisme. Kalau di dalam manusia, dalam tubuh manusia, tujuan metabolisme itu adalah untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, lalu penggantian fungsi jaringan, sistem imun, dan menyusun komponen-komponen penting seperti enzim, hormon, dan juga eh, organ-organ seperti organ dalam sistem pencernaan, organ reproduksi, organ eh, panca indera kita, itu semuanya membutuhkan proses metabolisme untuk bisa mendaur ulang ataupun memunculkan proteksi. Bioenergetika atau termodinamika biokimia sendiri itu dia memiliki sebenarnya ilmu pengetahuan khusus sendiri untuk mempelajari tentang perubahan energi dan reaksi-reaksi biokimia. Kalau
Sistem yang sifatnya non-biologis itu dapat menggunakan energi panas untuk melangsungkan kerjanya. Sedangkan kalau sistem biologi itu bersifat isotermik dan dia membutuhkan energi kimia untuk memberikan tenaga bagi proses kehidupan. Jadi reaksi biologis itu ada dua, ada yang isotermis menghasilkan panas dan endotermis dia memerlukan panas. Nah, reaksi biologis sendiri eh, itu berada di line yang sifatnya dia memerlukan panas sehingga kita selalu butuh energi untuk bisa bertahan hidup. Kalau kita fokus pada metabolisme itu sebenarnya pada dasarnya ada dua jenis, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kalau anabolisme itu adalah proses pembentukan, penyusunan atau sintesis molekul-molekul penting di dalam tubuh kita seperti pembentukan otot, pembentukan jaringan penyimpanan, jaringan lemak gitu ya, itu semuanya adalah anabolisme. Sedangkan kalau katabolisme itu dia proses pemecahan. Tujuannya adalah untuk mengurai komponen yang sifatnya kompleks untuk kita dapat energi dari proses itu. Jadi kalau anabolisme dia butuh energi untuk menjalankan proses itu. Sedangkan kalau katabolisme dia butuhnya adalah uh, untuk menghasilkan energi tujuan. Ini perbedaannya, kalau sifatnya anabolisme butuh energi, katabolisme menghasilkan energi. Kalau komponennya dari sederhana menjadi lebih rumit, sedangkan kalau katabolisme jadi rumit menjadi sederhana, karena dia sifatnya mengurai. Sedangkan kalau fungsinya ini untuk pembentukan dan pertumbuhan, sedangkan metabolisme untuk menghasilkan energi dan pergerakan. Ini definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kita mungkin fokus pada contoh di sini, di mana ada respirasi aerobik. Ini adalah rumus kimia dari glukosa C6H12O6. Ketika bertemu dengan oksigen dalam kondisi aerobik, artinya aerobik itu artinya oksigennya tersedia, maka dia akan menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi sebesar 675 kilokalori. Sedangkan kalau anaerobik, artinya tidak tersedia oksigen di sini, ini dieliminasi, maka hasilnya adalah dua komponen C2H5OH dan dua komponen karbon dioksida, dan energinya hanya 21. Komponen apakah C2H5OH ini? C2H5OH adalah komponen alkohol. Nah, ini adalah namanya, mungkin kita kenalnya kalau anaerobik itu, nama lainnya adalah proses fermentasi. Selanjutnya, kita perlu melihat pada rantai respirasi. Rantai respirasi ini terdiri dari respirasi aerobik dan juga anaerobik. Sedangkan kalau untuk respirasi aerobik ini prosesnya cukup panjang. Mulai dari glukosa masuk, dia akan nanti diubah melalui proses glikolisis yang terjadi di sitosolnya sel atau di bagian cairannya sel. Sebelum nanti kalau kita sudah menghasilkan pirufat, dia akan memasuki mitokondria. Untuk di dalam mitokondria terjadi siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan nanti ada fosforilasi oksidatif. Ini adalah proses reaksi aerobik di mana oksigen itu tersedia di dalam prosesnya sehingga glukosa yang masuk langsung mengalami glikolisis. Eh, Ketika sudah menghasilkan asam pirufat atau pyruvic acid ini akan lanjut masuk ke dalam mitokondria untuk selanjutnya dilakukan siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan dilanjutkan dengan transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, hasil energinya itu adalah 2 ATP dari glikolisis dan 36 ATP dari proses siklus Krebs dan transport elektron, yaitu 36 ATP. Totalnya jadi 38, energinya sangat besar. Kita lihat satu-satu ya prosesnya. Mulai dari glikolisis. Glikolisis itu dari glukosa, kita lihat. Glukosa ini nanti akan menjadi dua komponen yang lebih sederhana. Jadi dari glukosa itu karbonnya itu ada 6, nanti dibagi dua. Jadi komponennya dari yang tadinya panjang jadi lebih pendek. Itulah proses glikolisis. Lisis itu artinya pemecahan. Dari yang tadinya lebih rumit menjadi lebih sederhana, ini dia. Di mana glukosa menjadi fosfogliseraldehid, selanjutnya nanti akan terus dimodifikasi untuk menghasilkan energi dan hasil akhir dari glikolisis adalah asam pirufat.
Kita akan membahas ini dengan lebih detail nantinya di bagian karbohidrat, metabolisme karbohidrat. Nah, glikolisis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fase yang membutuhkan energi dan fase yang menghasilkan energi. Wah, mungkin ini banyak yang kaget ya, karena dia terlihat sangat rumit, tapi sebenarnya proses siklus Krebs ini itu eh, terus, karena dia merupakan siklus, maka dia akan terus berjalan di sini. Yang masuk pertama kali ke dalam siklus Krebs ini terjadinya di dalam mitokondria ya, perlu dicatat. Jadi, bentuknya adalah asam piruvat masuk ke dalam mitokondria menjadi asetil-CoA, ini atau dekarboksilasi oksidatif, di mana dari yang tadinya C-nya ada 3 jadi C-nya 2. Nah, karbonnya 2, karbon 2 ini akan bertemu dengan eh, oksaloasetat dan nanti membentuk asam sitrat. Sehingga disebut sebagai citric acid cycle. Jadi pembentukan asam sitrat ini, pembentukan sitrat nantinya akan terus berjalan melalui proses-proses yang menghasilkan energi dan juga membutuhkan air, membutuhkan juga proses ini membutuhkan juga eh, ini ya perlu kita highlight di sini ini ada water, jadi air yang dibutuhkan dan juga dia menghasilkan energi melalui proses proses reaksi oksidatif gitu. Jadi ini akan terus berputar siklusnya, namanya juga siklus ya, artinya dia akan terus berjalan. Ini adalah penjelasan lebih terperincinya, yang mungkin nanti bisa dibaca secara mandiri, karena dia sifatnya hanya penjelasan. Tapi secara garis besar ini saya jelaskan bahwa kalau kita melihat di sini, itu adalah eh, substrat awalnya itu adalah piruvat. Piruvat masuk ke dalam siklus Krebs itu melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Baru setelah dekarboksilasi oksidatif, dia akan memasuki siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs, nanti dia hasilnya adalah sitrat. Sitrat ini nanti akan menjadi oksaloasetat. Nah, proses yang berputar ini itu adalah untuk mengeluarkan energi-energi yang sangat penting untuk satu buah sel dapat hidup. Sederhananya seperti ini ya. Jadi kalau tadi itu sama struktur-strukturnya, eh, struktur masing-masing dari komponen ini, tapi yang ini hanya namanya saja. Ini adalah produknya. Perlu dicatat itu adalah produknya. Ada 2 ATP, 8 NADH, 2 FADH, dan 6 karbon dioksida. Kalau ini dikonversi, hasilnya adalah menjadi 36 ATP. Kalau tadi respirasi aerobik artinya oksigennya tersedia. Sedangkan kita juga punya respirasi anaerobik, di mana tidak terdapat oksigen di dalam proses ini. Artinya, kita sel-sel itu akan menghasilkan energi melalui proses yang sifatnya anaerobik. Tidak ada oksigen tersedia. Dan ini biasanya melewati proses glikolisis dan langsung lanjut ke alcohol fermentation. Dan ini biasanya bisa dilakukan oleh ragi, oleh yeast, atau jamur ya, yang sifatnya itu memiliki enzim tertentu untuk mempercepat proses fermentasi. Mungkin kita juga mengenal asam laktat ini dari rasa pegal yang kita rasakan ketika kita misalnya naik tangga ke lantai 3 misalnya. Dan itu dilakukan hanya dalam waktu misalnya 1 menit naik tangganya atau 2 menit. Ketika di atas, kalau misalnya kita merasakan ada rasa pegal di misalnya di belakang lutut gitu ya, nah itu artinya di sana eh, terbentuk laktat. Nanti begitu kita sudah berada dalam kondisi yang stabil, nafas kita sudah tidak terengah-engah lagi, maka laktatnya atau eh, laktatnya ini akan berkurang jumlahnya sehingga rasa pegal, nafas yang terengah-engah itu akan berkurang. Itu tadi proses katabolisme, sedangkan kalau anabolisme itu merupakan reaksi penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel. Contohnya pembentukan pati pada proses fotosintesis atau pembentukan otot dan jaringan adiposa pada manusia. Ini adalah reaksi fotosintesis di mana ada yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi reaksi terang ini dia menangkap air dan juga cahaya untuk nanti dipergunakan untuk
membuat komponen-komponen sediaan makanan tumbuhan melalui siklus Kelvin namanya. Kalau tadi Krebs, sekarang Kelvin. Kelvin ini berlangsung dalam kondisi gelap. Dan ketika dia sudah selesai, nanti dia hasilnya adalah sugar atau pati. Dan nantinya ketika sudah mulai ada cahaya, tumbuhan ini juga akan merilis oksigen ke dalam lingkungan. Itu kenapa di pagi hari ketika matahari baru terbit, udaranya tuh lebih segar karena dia baru memulai reaksi terang dan dia merilis oksigen-oksigen yang sudah dihasilkan dari proses reaksi terang. Jadi memang ketika kita berolahraga misalnya pagi hari udaranya lebih ringan, kita lebih mudah bernafasnya karena kita memiliki sediaan oksigen atau O2 yang kita lihat kembali bahwa ini perbedaan dari katabolisme dan anabolisme. Silahkan ini bisa diperhatikan nanti dipelajari secara mandiri bagaimana prosesnya ya. Untuk PDF-nya nanti akan bisa di-download melalui LMS. Ya, ini dia reaksi dalam metabolisme. Reaksi metabolisme zat gizi makro. Kalau misalnya kita konsumsi nasi, kita dapatnya amilum, nanti akan menjadi glukosa. Kalau protein dipecah dalam proses katabolisme, hasilnya adalah asam amino. Kalau lemak kita pecah menjadi asam lemak dan trigliserida. Ini adalah komponen unsur biomolekul eh, atau senyawa yang menyusun tubuh manusia. Jadi mulai dari karbon paling banyak, ada oksigen, ada hidrogen, natrium, kalsium, sulfur, eh, nah, klor, magnesium, logam-logam penting lainnya, fosfor gitu ya. Ini semuanya ada dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di bagian terakhir dari tujuan pembelajaran kita itu adalah kita juga perlu mengenal potensi gangguan ketika misalnya terjadi ketidakseimbangan. Perlu kita ketahui bahwa tubuh kita itu melakukan proses metabolisme itu terus-menerus. Sehingga ketika kita tidur pun bahkan berlangsung proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Karena tubuh kita perlu juga berfungsi walaupun kitanya sedang dalam posisi istirahat gitu ya. Nah, jadi karena proses yang berlangsung terus-menerus ini, pada satu poin itu bisa terjadi ketidakseimbangan. Sehingga ini dikenal sebagai kondisi yang menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS atau nama lainnya radikal bebas. Jadi tubuh kita sendiri itu bisa memproduksi radikal bebas. Mungkin kita banyak mengenal radikal bebas itu justru datangnya dari luar. Di modern ini, kita keluar rumah saja itu sudah bisa terkena banyak radikal bebas. Contoh, asap kendaraan atau papasan dengan orang yang ngerokok di motor. Atau misalnya kita membeli gorengan yang digoreng dengan minyak yang warnanya sudah kecoklatan sampai hitam. Lalu kita misalnya beli pecel ayam, lalu kita minta kol goreng. Itu semuanya sudah berpotensi untuk memasukkan radikal bebas ke dalam tubuh kita. Jadi pilihan dari apa yang kita makan sehari-hari itu akan sangat-sangat-sangat menentukan bagaimana kondisi sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita akan sangat bersyukur ketika makanannya yang kita konsumsi itu semakin sederhana prosesnya, semakin segar bahannya. Karena di dalam tubuh kita sendiri, tubuh kita itu sudah sibuk untuk menenangkan diri dari reaktif oksigen spesies yang diproduksi oleh tubuh kita. Kalau kita tambah lagi dari luar, tambah capek lah dia kondisinya. Sehingga terjadi yang namanya stres oksidatif. Ketika terjadi ketidakseimbangan tersebut, nah itu dikenalnya sebagai stres oksidatif. Peningkatan ROS secara endogenus atau yang diproduksi dalam tubuh kita itu dapat memicu perubahan yang adaptif, sehingga menginduksi stres oksidatif dan bersifat sitotoksik. Dan ini berisiko pada inflamasi atau kematian sel. Salah satu bentuk ROS yang mempengaruhi berbagai mekanisme seluler itu dia bisa mempengaruhi prosesnya, namanya adalah proliferasi, metabolisme, dan diferensiasi. Semua proses biokimiawi ini itu bisa memproduksi ROS. Reaksi oksidatif dalam tubuh itu karena terus-menerus terjadi tadi ya, namun oksigennya dapat bersifat toksik karena dia jumlahnya itu
eh, tidak seimbang dan dia bisa memiliki muatan yang menyebabkan eh, dia ini selalu mencari komponen lain untuk diajak bereaksi. Jadi, nature-nya atau hakikat dari senyawa kimia itu adalah dia memiliki pasangan untuk setiap ionnya. Tetapi ketika ion ini tidak memiliki pasangan, maka dia dikenal sebagai free radical atau radikal bebas atau agen yang bebas. Sehingga dia akan berusaha mencari komponen lain yang bisa diajak berikatan gitu. Jadi biasanya elektron itu tidak mau bebas, dia jadinya nggak mau jomblo gitu. Dia akan mencari komponen lain untuk diajak berikatan. Salah satu komponen yang paling mudah diajak berikatan itu adalah lemak. Nah, itulah problemnya. Gitu ya. Kenapa ketika kita makan gorengan itu disebut sebagai membahayakan atau bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, tapi itu bisa menambah beban kerja dari komponen-komponen antioksidan di dalam tubuh kita. Ini dia, kita lihat ya, di sini ada intracellular source of ROS. Jadi ada eh, ROS atau reactive oxygen species atau radikal bebas yang muncul dari dalam tubuh kita. Mulai dari mitokondria, peroksisom ketika memecah lemak, dari proses oksidasi NADPH, metabolisme enzim, lalu stres dari proses produksi protein gitu ya. Karena fungsinya terus-terusan berlangsung, dia bisa menghasilkan ROS atau reactive oxygen species. Dan ini itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel, pada DNA sel. Lalu terjadi lipid peroksidasi dan apoptosis atau kematian sel atau autofagi. Di mana di sini sel ketika sel itu mati, maka ada sel lain, makrofag biasanya, dia akan melakukan atau memakan sel yang rusak. Nah, itulah autofagi. Eh, ini baru yang dari dalam, belum yang dari luar ya. Jadi bisa dari radiasi, xenobiotik atau pengobatan, atau misalnya kita menggunakan ada keracunan gitu ya, itu juga bisa berbahaya. Mungkin ada yang curious, mungkin saya sudah tambahkan sedikit informasi tentang autofagi di sini. Autofagi ini terjadi biasanya ketika sel-sel yang sudah tua atau yang sudah terlalu banyak, sudah stres selnya itu, dia akan mati ketika tidak mendapatkan gula dalam waktu yang cukup lama. Biasanya itu adalah 12-13 jam. Karena kita sedang berpuasa nih, karena ini di bulan Ramadan, maka kita perlu ingat bahwa di bulan Ramadan ini kita selama 12 atau 13 jam itu menjalani proses yang namanya adalah fasting atau berpuasa. Proses berpuasa ini artinya tidak ada makanan, gula, terutama energi yang masuk ke dalam tubuh. Maka sel-sel yang sudah menua atau sel-sel yang sudah hampir rusak, dia akan mengalami apoptosis. Dengan terjadinya apoptosis ini, maka nanti sel-sel imun kita atau sel tubuh kita ada yang bertugas untuk mereparasi itu. Nah, itulah yang namanya proses autofagi, karena nanti dia akan mengkonsumsi sel-sel yang sudah mengalami apoptosis dan dimakan oleh sel lainnya, biasanya makrofag atau sel darah putih, sehingga terjadi perbaikan, regenerasi sel. Nah, itu pentingnya berpuasa. Itu kenapa banyak orang yang menyarankan intermittent fasting karena dia ingin menginjus atau men-trigger terjadinya autofagi. Autofagi ini sangat baik untuk mereparasi atau meregenerasi sel-sel yang sudah rusak. Tetapi ketika kita intermittent fasting bukan berarti nanti uh, buka puasanya gitu ya. Kalau kita sedang berpuasa Ramadan, buka puasanya boleh sembarangan aja. Kalau kita ingin memastikan proses autofagi ini berjalan dengan baik, maka kita juga harus memberikan zat gizi yang baik ketika kita mengkonsumsi makanan. Misalnya berbuka dengan makanan yang tinggi serat, tetapi juga mengandung energi. Contohnya adalah kurma gitu. Jadi itu bisa mengindus proses-proses yang baik di dalam tubuh kita. Lalu memperkaya konsumsi makanan yang banyak seratnya, tidak makan makanan yang terlalu banyak mengandung gula sederhana, es buah misalnya, kolak itu banyak gulanya. Lalu kita tidak langsung memakan makanan dalam jumlah yang terlalu besar, terlalu banyak. Porsi nasinya di-manage, diseimbangkan dengan protein.
dan juga diseimbangkan dengan konsumsi serat. Dan lemak baik. Lemak baik ini bisa didapatkan dari lemak tumbuhan. Contohnya dari buah alpukat, kacang-kacangan, itu sangat penting juga. Oke, itu tadi sedikit informasi tambahan yang berkaitan dengan stres oksidatif ya, dan autofagi gitu ya. Kita juga tadi sudah menyebut tentang sumber radikal bebas. Ada yang sumbernya endogenus, ada juga yang eksogenus. Yang sumber yang sifatnya endogenus atau dari dalam tubuh kita, itu ada banyak juga jenisnya ya. Yang dari luar itu justru biasanya dapat dari radikal bebas ketika kita interact dengan dunia luar, menghirup tadi asap misalnya, debu, lalu ada kita juga melakukan aktivitas fisik di luar ruangan, itu juga bisa eh, berinteraksi lah dengan radikal bebas. Nah, ini ada beberapa jenisnya, list of ROS atau reactive oxygen species, ada banyak jenisnya. Bisa dilihat di sini semuanya ada muatannya, ya. Ada muatannya, sehingga muatan-muatan ini yang menyebabkan kaos ini itu sifatnya dia ingin selalu menstabilkan diri. Kalaupun tidak ada muatannya, seperti hidrogen peroksida H2O2, ini hidrogen peroksida ya, dia sifatnya ini tetap tidak stabil karena dia kalau misalnya berinteraksi dengan lemak, dia akan sangat cepat membentuk lipid peroksida. Jadi ini adalah salah satu indikator adanya stres oksidatif itu adalah di dalam tubuh seseorang lipid peroksidanya tinggi. Kerusakan oksidatif stres yang terus-menerus menahun dan tidak diimbangi dengan asupan antioksidan yang baik, itu bisa terjadi eh, beberapa kerusakan. Misalnya kerusakan mitokondria, eh, proteasomal malfunction atau ensintesis protein yang tidak berfungsi dengan baik, pelipatan protein yang salah, adanya dishomeostasis metal ions, artinya ini tidak seimbang logam-logam atau ion-ion dalam tubuhnya tidak seimbang, lalu kerusakan glial cell ini adalah sel saraf, dan ini bisa berujung pada neurodegeneration atau nama penyakitnya itu salah satunya adalah Alzheimer dan Parkinson. Ini dia efek Ross. Ketika kita melihat di otak itu bisa terjadi neurodegeneration. Ini biasanya berkaitan dengan Alzheimer. Lalu juga cardiac hypertrophy, ini gangguan pada jantung. Sedangkan ada juga chronic kidney disease, ini gangguan pada ginjal. Dan juga pada liver atau hati. Nah, dari semuanya ini biasanya ada jenis-jenis diet yang memang kaya dengan antioksidan. Salah satunya adalah Mediterranean diet yang dari banyak studi itu menyatakan bahwa dia bisa mensupport, bisa diterapkan untuk orang-orang yang Alzheimer. Dietnya itu namanya adalah Mediterranean. Dia konsumsinya olive oil, eh, ikan laut, gitu ya, kacang-kacangan, alpukat. Nah, itu biasanya diet-diet orang yang tinggal di wilayah Mediterranean. Siapa orang-orang tersebut? Salah satunya orang keturunan Spanyol, lalu Portugal, lalu juga Maroko, ya, itu mereka berada di wilayah Mediterania. Kalau kita lihat orang Maroko itu konsumsinya namanya lentils. Dia tidak bukan nasi, dia lentils dan itu rasanya sangat enak dan dia kaya protein. Bisa dikonsumsi dalam bentuk sup ataupun dengan ayam gitu ya, di broil dia. Broil itu apa? Broil itu seperti dikukus gitu ya. Jadi ada air dan juga dipanaskan, berbeda dengan panggang ya. Yang ini jadinya dia lebih juicy. Jadi eh, diet Mediterranean itu sangat mengenyangkan, tetapi juga zat gizinya sangat baik dan dia tinggi antioksidan. Artinya antioksidan ini tugasnya adalah melawan eh, ROS atau reactive oxygen species. Dia bisa menstabilkan ROS. Dari mana sumbernya? Ini ada fruit and vegetables, sumber utama dari antioksidan ya. Kita bisa mendapatkan dari fruit and vegetables. Lalu ada plant processing by products, beberapa contohnya dari makanan suplementasi, obat-obatan, dan juga cosmetics. Sekarang kan sudah banyak ya kosmetik yang mengandung vitamin C, vitamin E, yang bisa kita apply dari luar. Jadi sunscreen itu juga merupakan
bagian dari upaya kita untuk mempertahankan tubuh kita dan melawan radikal bebas yang ada di luar sana. Karena kalau radikal bebas sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu ada banyak kerugiannya. Ini dari exogenous factor, dari obat-obatan, dari asap pabrik, lalu dari orang yang suka merokok dan juga mengkonsumsi alkohol. Ini eh, stres oksidatifnya biasanya tinggi nih, karena nanti ujungnya adalah kerusakan di lipid. Kalau kerusakan lipid ini sudah berarti indikator stres oksidatif. Lalu terjadi mutasi DNA, dan ini sangat close to penyakit yang namanya cancer. Lalu adanya disorder pada protein. Ya, itu tadi topik yang sudah kita bicarakan tentang peranan sel, lalu bioenergetikanya seperti apa, dampaknya seperti apa, jenis metabolismenya seperti apa, dan materi ini sudah bisa diunduh melalui LMS, sudah tersedia, silahkan dicek, dan juga ada quiz untuk latihan, karena tentunya ada tugas juga untuk bisa melakukan resume. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini dengan seksama, dan dicatat poin-poin pentingnya dan juga poin-poin tambahan yang mungkin nantinya saya harapkan bisa memberikan manfaat untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.